Bayangkan kalian sedang berdiri di depan sebuah hutan yang sangat luas. Jika mikroekonomi mengajak kita membedah satu jenis pohon atau bagaimana serangga berinteraksi di satu dahan, maka makroekonomi adalah helikopter yang membawa kita terbang tinggi untuk melihat kesehatan seluruh hutan tersebut. Saat ini saya Diva Eklesia dengan NIM 223304020630 akan membedah bagaimana hutan ekonomi ini bekerja, mengapa harga telur tiba-tiba naik, dan kenapa mencari kerjaan kadang terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dalam makroekonomi, kita punya tanda-tanda vital untuk mengukur kesehatan sebuah negara. Ada 3 indikator utama yang selalu jadi bintang utama. Pertama adalah PDB, Produk Domestik Bruto. Ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Singkatnya, seberapa produktif kita? Jika PDB naik, ekonomi pun tumbuh. Kedua, inflasi. Ini adalah pencuri sunyi. Inflasi memberitahu kita seberapa cepat daya beli uang kita merosot. Sedikit inflasi itu sehat, tapi kalau terlalu banyak, itu bencana. Terakhir adalah pengangguran. Bukan sekedar angka statistik, ini adalah indikator kesejahteraan sosial. Makroekonomi mempelajari kenapa orang kehilangan pekerjaan dan bagaimana cara menarik mereka kembali ke pasar kerja. Pertanyaannya, jika ekonomi sedang sakit, siapa sih dokternya? Pemerintah dan bank sentral adalah jawabannya. Mereka punya 2 alat utama, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ini dimainkan oleh pemerintah melalui pajak dan belanja negara. Ingin ekonomi ngebut, potong pajak atau bangun infrastruktur. Kemudian kebijakan moneter, ini adalah ranahnya bank sentral seperti Bank Indonesia. Senjata utamanya adalah suku bunga dan jumlah uang beredar. Kalau ekonomi terlalu panas atau inflasi tinggi, mereka biasanya menaikkan suku bunga agar kita lebih rajin menabung daripada belanja. Visualisasi keseimbangan. Saat ini juga akan belajar tentang model permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS. Disinilah semua variabel tadi bertemu. Grafik ini bukan sekedar garis silang. Ini menjelaskan fenomena besar seperti depresi ekonomi, krisis energi, hingga pemulihan pasca pandemi. Intinya, bagaimana kita menyeimbangkan apa yang diinginkan masyarakat dengan apa yang mampu diproduksi oleh industri. Jadi, kenapa kita harus peduli dengan makroekonomi? Karena keputusan yang diambil di tingkat pusat, entah itu menaikkan suku bunga FED di Amerika atau subsidi BBM di Jakarta, akan berdampak langsung ke isi dompet kita. Makroekonomi memberi kita kacamata untuk memahami dunia yang kacau ini menjadi lebih logis. Ekonomi mungkin bukan ilmu pasti seperti fisika, tapi ia adalah ilmu tentang bagaimana kita bertahan hidup dan sejahtera bersama. Sekian dari saya Diva Eklesia, terima kasih.